In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan ini bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari kasih kerahiman Tuhan kita. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot pergi dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barangnya di dalam rumah. Demikian pula yang sedang di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ada yang bertanya kepada saya, mengapa bacaan-bacaan hari-hari ini berbicara tentang akhir zaman, kedatangan Yesus, Sang Anak Manusia. Apa maksudnya? Sahabat peradaban kasih ekologi yang terkasih, ini sudah menjadi rutinitas rohani kita. Pada bulan November menjelang Advent, kita berada di penghujung tahun liturgi kita. Penanggalan liturgi kita akan ditutup pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan sesudah itu, kita mulai mempersiapkan diri memasuki masa Advent untuk menyambut Hari Raya Natal, kelahiran Yesus Kristus. Di penghujung penanggalan liturgi pada akhir tahun, penanggalan yang bersangkutan, kita diajak untuk merenungkan masa-masa akhir zaman. Tentu seperti yang selalu saya katakan, dan itulah yang diimani gereja, kita imani semua. Kapan akhir zaman itu akan terjadi? Nobody knows. Tak seorang pun tahu. Hanya Allah Bapa, pencipta langit bumi, yang mengetahuinya. Justru karena itu, maka kita dipanggil untuk selalu bersikap waspada dan berjaga-jaga. Dan persis inti pesan
Injil hari ini ada di situ. Kita diajak untuk berjaga-jaga dan waspada. Namun, sikap berjaga-jaga dan waspada itu tidak kita hayati dengan ketercekaman, dengan ketakutan, dengan kecemasan, melainkan dalam pengharapan bahkan sukacita, karena kita semua menyambut Sang Juru Selamat. Penantian kita, sikap jaga-jaga dan waspada itu kita hayati dalam peristiwa sehari-hari, saat makan, saat minum, saat menanam, saat membangun, saat kita menjalankan tugas perutusan kita, apapun panggilan kita. Persis disitulah kita dipanggil untuk berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan. Tentu antisipasi kedatangan Tuhan kita adalah bagian dari iman kita dan menjadi bagian yang penting. Selama misa, setelah konsekrasi, umat berseru, ketika kami makan roti ini dan minum dari cawan ini, kami menyatakan kematian-Mu ya Tuhan, sampai Engkau datang kembali. Disitulah kita diajak untuk berjaga-jaga dengan penuh pengharapan menyambut kedatangan Tuhan. Dalam sikap berjaga-jaga dan waspada itu, kita diajak untuk memilih yang terbaik. Jangan sampai sikap kita demi menyelamatkan diri kita, tetapi justru kehilangan yang terpenting. Dan itu yang disabdakan Yesus pada bagian akhir dari perikop hari ini. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Dalam bahasa yang sederhana, kita katakan, kalau kita mau berjerih payah, bersusah payah, bekerja keras dalam nama Yesus, pasti berkat dilimpahkan kepada kita dengan hasil yang terbaik. Namun kalau kita leha-leha, mencari nyaman, tenang-tenang saja, tidak melakukan apapun, hasilnya tentu berbeda. Inilah kurang lebih yang bisa kita renungkan pada hari ini. Semoga kita diberi rahmat untuk selalu berjaga-jaga dan waspada dalam pengharapan dan sukacita, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama, dan bagi alam semesta ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, panjenengan bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam